tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak tambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari guys ya. Ini saya kira pertama kali ya. Kita bersinar BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Bersama saya di hujung minggu ini BDT dari Borneo Sabah guys akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton guys video tentang Bank Emas Indonesia yang pertama akan dibikin guys. Jadi selama ini tidak ada langsung Bank Emas di Indonesia dan ini adalah Bank Emas pertama. Jadi kita akan nonton video ini dan saya juga penasaran pendapat kawan-kawan semua tentang video ini. Komen di ruangan komentar di bawah. Moga kawan-kawan berada dalam keadaan bahagia, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan tanpa buang-buang waktu guys, let's go kita nonton video ini. Kita akan bentuk Oke, ini Bapak Prabowo guys. bank emas. Bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Nah, berapa hari bes? Ini saya kira pertama kali 26. di Republik kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dukung investasi dan hilirisasi, Indonesia bakal punya bank emas sendiri. Presiden Prabowo akan meresmikan bank emas pertama di Indonesia pada tanggal 26 Februari. Bank ini diharapkan menjadi pusat penyimpanan dan perdagangan emas nasional. Luar biasa PT guys. Pegadaian akan menjadi perusahaan pertama yang mendapat izin OJK tentang penyelenggaraan bank emas. Dikarenakan sudah memiliki pengalaman dalam transaksi gadai emas hingga 230 triliun rupiah. Bank emas nantinya akan menawarkan beberapa produk mulai dari perdagangan hingga penitipan emas. Bank emas bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap asing. Akankah bank emas memicu perubahan besar dalam kebijakan keuangan dan investasi emas di Indonesia? Bank emas atau bullion bank merupakan jenis bank yang dapat mengelola transaksi emas seperti perdagangan dan pembiayaan, serta memberikan layanan tabungan dalam bentuk emas. Pembentukan Bank Emas Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri, tanpa adanya pengelolaan maksimal di Indonesia. Dengan mengurangi aliran emas ke luar negeri, pemerintah berharap dapat meningkatkan cadangan devisa dengan pengelolaan emas domestik melalui Bank Emas Indonesia. Secara umum, mekanisme bank emas ialah dengan mengumpulkan emas dari berbagai sumber dalam negeri, seperti dari masyarakat yang menyimpan, perusahaan tambang, maupun industri pengolahan emas domestik. Emas tersebut nantinya akan disimpan dan dikelola oleh bank emas untuk kembangkan sebagai instrumen investasi. Indonesia akan punya bank emas pertama yang akan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 26 Februari tahun 2025. Menurut beliau, Indonesia belum memiliki fasilitas penyimpanan emas yang menyebabkan banyak emas mengalir ke luar negeri. Tidak hanya itu, Indonesia yang kaya akan hasil bumi seperti emas justru ditambang dan banyak mengalir dan disimpan di luar negeri. Dengan dibentuknya bank emas pertama ini, nantinya masyarakat dan pelaku sektor industri tidak perlu lagi menyimpan emas di luar negeri. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan cadangan emas nasional serta memperkuat ekonomi negara. Bank emas pertama di Indonesia yang dimaksud adalah sektor usaha yang memberikan fasilitas bagi nasabah untuk menyimpan tabungan dalam berbentuk emas. Oke guys, jadi bank emas ini dibikin atau dibuat untuk menyimpan emas di sana lah. Jadi ini satu bentuk investasi Indonesia untuk masa depan nanti. Dan dengan harapan kalau bank emas ini dapat
bikin untuk rakyat juga menyimpan emas dan berinvestasi di sana. Jadi dengan ini semua yang dari tambang-tambang emas itu dikumpul ke satu bank kan, lepas itu nanti diolah untuk menjadi sumber investasi Indonesia nanti. Ini akan membuatkan saya rasa ekonomi Indonesia itu semakin kokoh dan semakin kuat. Apalagi kalau emas disimpan. Sebab kita tahu rakyat Indonesia itu kan banyak, ramai begitu. Tuh hampir berapa juta, 2, 4, 7, berapa ratus juta, beratus juta lah penduduk Indonesia. Jadi bayangkan kalau ada 20% saja yang menyimpan emas di bank emas ini. Lepas tu modal dia digunakan untuk berinvestasi ke sumber emas global. Bagaimana pulangan dia untuk Indonesia? Bayangkan guys, itu satu bentuk investasi yang luar biasa tuh. Jadi dengan harapan masa depan atau ke depan dia, Bank Emas Indonesia ini dapat memberikan hasil dan manfaat untuk semua rakyat Indonesia, juga Indonesia sendiri. Satu lagi kelebihan daripada Bank Emas ini yang saya dapat lihat lah, saya sebagai pengamat kan, saya dapat lihat tidak sewenang-wenangnya lagi emas Indonesia itu diekspor ke luar negara guys, terutamanya disimpan di negara-negara luar. Tidak akan lagi, sebab di Indonesia akan resmi 26 Februari ini bank emas pertama di Indonesia. Jadi ini bagi saya satu berita yang luar biasa dan saya tidak sabar untuk melihat apa dia punya hasil nanti. Kalau menurut kawan-kawan bagaimana? Kita sambung nonton video ini guys. Halo Sobat Cuan, ada kabar keren nih. Indonesia bakal punya bank emas sendiri loh. Presiden Prabowo Subianto ngumumin bank ini bakal diresmikan 26 Februari 2025. Big deal banget kok. Tinggal berapa hari lagi? Kita langsung diekspor ke luar negeri. Sayang banget. Nah, dengan bank emas, pemerintah pengen emas bisa diolah, dimanfaatkan, dan disimpan di dalam negeri. Kalian tahu nggak siapa sih pemilik cadangan emas terbanyak? Ada Amerika Serikat juara dengan 8.133,5 ton. Lalu Jerman dengan 3.351,5 ton. Italia dengan 2.451,84 Semua negara barat tuh. 2.436,97 ton. Kalau Indonesia, kita punya 78,57 ton per triwulan ketiga 2024. Masih bisa ditingkatkan. Oh iya, produksi emas kita juga naik. Tahun 2023 sampai 110 juta kilogram. Naik 5 juta kilogram dari tahun sebelumnya. Potensi kita gede banget. Cadangan emas itu penting buat stabilitas ekonomi, nilai mata uang, dan menghadapi ketidakpastian global. Makin banyak emas, makin aman ekonomi kita. Betul, itu yang saya maksudkan kalau tadi. Indonesia harus punya lebih banyak emas? Kunjungi portal berita kabar pendapat kawan-kawan. Bye. Tabungan emas ini kita tidak punya bullion bank. Artinya kalau ini sudah terjadi, artinya masyarakat mulai mengenal tabungan emas. Kebetulan kita ada bank syariah, ada penggadaian, ya kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas. Nah ini akan meningkatkan tadi reserve-nya. Yang tadi cuma 70,83 itu bisa terus naik nanti. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak tambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari guys ya. Ini saya kira pertama kali ya. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi begitulah kira-kira apa yang akan dilakukan ataupun apa fungsi daripada Bank Emas Indonesia yang pertama akan dilaksanakan di Indonesia ini 26 Februari 2025 ini nanti. Jadi dengan wujudnya Bank Emas Indonesia ini tidak mudah lagi emas untuk disalur keluar ke negara lain. Semua emas-emas yang ada di Indonesia harus berada di Bank Indonesia dulu, ditahan selama 12 bulan baru bisa dikeluarkan. Jadi ini akan menguatkan, mengukuhkan ekonomi Indonesia guys. Percaya atau tidak, di masa tinggal saya rasa beberapa tahun dari sekarang pasti
akan kelihatan kemajuan ataupun peningkatan ekonomi signifikan daripada negara Indonesia, guys. Itu pasti. Amin. Saya doakan yang terbaik untuk Indonesia dan moga kawan-kawan suka dan terhibur dengan video yang saya kongsikan dengan kawan-kawan ini, dan moga kalian dapat mengambil info yang baik daripada video yang saya salurkan ini dan dapat menambah pengetahuan juga. Dan kalau ada kekurangan, mohon kawan-kawan betulkan dan mohon kawan-kawan berikan pencerahan dan pendapat kawan-kawan juga, guys. Oke, terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.